Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video Tembakau Daily File chapter 4 dengan judul Labuan Deli Kota Perintis bagian kedua, di mana di video terdahulu sudah kami kisahkan tentang Labuan Deli sebagai bandar yang ramai, hilir mudik kapal uap dan berbagai rupa para pedagang yang datang ke bandar ini. Sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Delhi dan mulai masuknya bangsa Eropa berbudidaya di Delhi, membuat pemerintah Hindia Belanda wajib membangun perwakilan pemerintahannya dengan diangkatnya Kats-Baron de Ruyter sebagai kontrolir pertama di Labuan. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya dari bandar Labuan Deli ini? Seperti biasa, teman-teman silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Kalau dilihat dari peta Labuan Deli tahun 1857, paling utara dari bandar Labuan ini adalah sebuah dermaga, di mana kapal-kapal bersandar setelah melewati Pompong. Keberadaan dermaga ini, menurut penelusuran tim Tembakau Deli, persis berada di belakang kantor lurah Pekan Labuhan sekarang. Di depan kantor lurah ini bersusun memanjang barisan gedung pertokoan ala Eropa Cina, dan ini bisa kita lihat sekarang beberapa bangunan yang masih dipertahankan di sekitar Jalan Yosudarso Medan. Walaupun sudah banyak yang kondisinya rusak dan ada yang beberapa bagian sudah mengalami renovasi dan tidak berbentuk gedung pertokoan lagi. Sebelum tahun 1866, gedung-gedung pertokoan ini pernah terbakar habis yang menghancurkan gudang pala dan lada milik Sultan Delhi. Setelah hadirnya kontrolir Kats-Baron de Ruyter, Pekan Labuhan dihidupkan kembali. Penduduk Pekan mulai membangun kembali warung-warung, kedai, dan toko-toko. Adapun toko-toko dibangun secara lebih permanen dan teratur, menggunakan bahan batu dan mortar dengan kolom-kolom yang masif dan berdinding tebal. Elemen Cina pada bagian ruko ini sangat kental, ditandai dengan garbel melengkung dan granit di bagian korbelsnya. Toko-toko ini terletak berderet memanjang di kanan kiri jalan. Terus ke arah selatan kurang lebih 400 meter, persis di depan kantor Dinas Bina Marga Kota Medan, ada dua jalan yang terpisah, tandai dengan Tugu Perjuangan Masyarakat Medan Labuan, atau ada juga yang menyebutnya dengan Tugu Senunal. Jalan lama adalah Jalan Sahbudin Yatim. Sahbudin Yatim adalah seorang pejuang masyarakat Labuan era tahun 1945. Kalau dilihat dari peta Deli tahun 1857, maka bisa diduga bahwa di belakang kantor Dinas Bina Marga Kota Medan inilah dulunya tapak dari rumah kontrolir Labuan Deli. Jalan Sahbudin Yatim adalah merupakan jalan lama, sedangkan Jalan Yosudarso adalah jalan baru. Hal ini mungkin dikarenakan lebar Jalan Sahbudin Yatim sangat kecil, yang terdiri dari pekan dan gedung-gedung pertokoan yang ada dari masa dulu. Karena kecilnya jalan ini, sementara arus kendaraan berat yang lalu lalang menuju Pelabuhan Belawan semakin banyak, akhirnya dibangunlah jalan besar di samping jalan lama. Memasuki Jalan Sahbudin Yatim ini, di sebelah kiri dapat kita lihat beberapa toko bertingkat dua yang terbuat dari kayu. Kalau terus kita menuju Pekan, di mana di sudut jalan yang berbelok ke kiri, persis di hook sebelah kanan dahulunya adalah rumah candu. Menurut artikel Sangkala 13 dengan judul Jejak Kejayaan Kerajaan Deli di Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, karya Jufrida dan Eri Sudewo dari Balai Arkeologi Medan, menyatakan bahwa para pedagang yang singgah di tempat ini, Labuan Deli, tidak khawatir karena berbagai fasilitas telah tersedia untuk mereka. Tidak hanya untuk berdagang saja, tetapi juga tempat istirahat dan rekreasi. Salah satunya adalah rumah candu ini. Dari artikel Yeni Ramayati, Sisa Sejarah Kota Tua Labuan Deli dalam warisan nomor 2 Medan tahun 1999, menggambarkan pada bagian paling ujung dari salah satu deretan toko ini terdapat satu bangunan bergaya kolonial dengan bentuk pintu melengkung. Menurut informasi, tempat ini dipergunakan sebagai tempat penjual candu bagi orang-orang Cina, dan tidak jauh dari tempat itu pernah ada lokasi pembuatan arak yang dikenal dengan sebutan pajak arak. Konon dari informasi yang kita peroleh bahwa Sultan Delhi memungut pajak yang tinggi pada saat itu untuk komoditi candu dan pajak arak yang sangat marak pada masa itu. Kemudian tak berapa jauh dari gedung-gedung pertokoan ini, di sebelah kanan jalan, terdapat Piara Suisan Keng yang selesai pembangunannya pada tahun 1890 bertepatan dengan tahun harimau dalam penanggalan Cina. Piara ini merupakan bukti bahwa suku Melayu di Labuan ini sangat menjunjung tinggi toleransi keberagaman. Karena tak jauh dari tempat itu adalah Masjid Al-Osmani, dan di depannya adalah Istana Sultan Delhi, seperti yang sudah kami ceritakan di video sebelumnya. Tapi sayangnya, tapak bekas istana ini sudah hilang dan sekarang berganti dengan bangunan sekolah Yaspi Labuhan Deli. Konon menurut masyarakat di sekitar daerah ini pada tahun 1970-an, saat pembangunan sekolah ini masih banyak puing-puing peninggalan bekas istana berserakan di lokasi ini. Tak berapa jauh dari Istana Sultan Delhi terdapat komplek bangunan kerapatan. Kerapatan atau kantor sultan ini tidak lepas dari kondisi politik saat itu.
Kondisi yang dimaksud adalah status Kesultanan Delhi, sebagaimana beberapa kesultanan di pantai timur Sumatera yang termasuk dalam status kategori politik kontrak, mengadakan semacam kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari beberapa puluh pasal yang harus ditaati bersama. Di antaranya adalah pasal yang berkaitan dengan masalah hukum dan peradilan. Menurut kontrak itu, peradilan di wilayah Kerajaan Bumiputra yang lazim disebut kerapatan hanya berlaku bagi rakyat kerajaan itu, atau kaula swapraja berdasarkan hukum adat yang berlaku di kerajaan masing-masing. Menurut Tengku Lukman Sinar, sedangkan dalam masalah pidana berpedoman pada kitab hukum pidana Belanda. Hakim peradilan itu baik di tingkat bawah distrik maupun di kerapatan besar tingkat terakhir tertinggi dikepalai oleh raja atau kepala daerah dengan anggota-anggotanya terdiri dari para kepala daerah yang berada di bawahnya. Sedangkan kontrolir Belanda bertindak selaku penasehat. Jaksa aktif baik di dalam urusan pidana maupun perdata. Hukuman mati atau hukuman buang hanya dapat dilakukan dengan seizin Gubernur Jenderal di Batavia. Penduduk Hindia Belanda lainnya yang bukan kaula suara praja ataupun penduduk di dalam wilayah Jimenti tunduk pula pada peradilan Gubernur Hindia Belanda, yaitu Landrat atau pengadilan negeri dengan hak banding ke Raad van Justice atau pengadilan tertinggi di Medan, dan apabila banding ke Mahkamah Agung di Batavia. Untuk menegakkan hukum di wilayahnya, Sultan memiliki pasukan kepolisian atau Opas Raja yang asramanya berada tidak jauh dari balai kerapatan. Tugas utama mereka adalah melakukan pelacakan atau penyidikan tindak pidana dalam wilayah kerajaan Delhi. Jumlah Opas Raja tidaklah banyak. Mereka biasanya terdiri dari 4 hingga 5 orang berada di bawah pemerintahan langsung wakil raja atau para bangsawan di daerah tertentu. Untuk menutupi kekurangan personil yang tidak seimbang dengan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Opas Raja seringkali bekerja sama dengan Pel Polisi Hindia Belanda atau Almere State Police. Tak jauh dari lokasi itu ada kazerni, sebuah barak bagi tentara Hindia Belanda yang ditempatkan di Labuan Delhi. Tentunya tentara-tentara ini berada di bawah komando kontrolir Labuhan. Tugasnya adalah untuk menjaga kestabilan keamanan perkebunan-perkebunan yang sudah mulai menjamur. Di sebelah kazerni ada pesanggrahan atau clubhouse. Orang-orang Belanda menyebutnya dengan society. Society ini adalah suatu tempat di mana orang-orang Eropa, para planters biasa berkumpul, ngobrol, pesta, atau biasanya tempat ini dijadikan tempat untuk acara pisah sambut bagi para bangsa Eropa. Apabila ada bangsa Eropa yang akan kembali ke tanah airnya, biasanya mereka mengundang teman-temannya di sini untuk sekedar melakukan malam perpisahan. Kemudian, karena semakin banyak pedagang berbagai bangsa datang ke Labuan ini untuk prasarana penginapan, maka dibangunlah sebuah hotel bernama Hotel Delhi. Tidak banyak kamar di hotel ini. Hotel ini menjadi tempat untuk istirahat bagi mereka kaum penanam yang datang ke Labuan. Mereka akan menginap 1 malam dulu, melepas rehat setelah 1 atau beberapa hari menaiki kapal menuju Labuan, sebelum mereka kembali ke perkebunan-perkebunan tempat mereka di mana bertugas. Di depan clubhouse ada kantor pos pertama di Delhi. Semakin padat penduduk di Labuhan, maka sering adanya transaksi surat menyurat. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 1 Agustus 1875, sebuah kantor pos pembantu didirikan dengan nama Delhi. Kantor pos pembantu ini hanya berstatus sementara, karena pada tanggal 1 Februari 1876, kantor pos pembantu ini dipromosikan menjadi kantor pos. Stempel Delhi bulat disertai dengan stempel Delhi bulat kecil dengan kode .84 berada di potongan perangku dikenal berasal dari kantor pos ini. Dari data status studi grup GYV, diketemukan surat dari Delhi paling awal tanggal 11 Februari 1876 dan paling terakhir diketemukan kartu pos tertanggal 23 Mei 1888. Namun, grup ini juga memiliki kartu pos dari Medan ke Labuan Delhi dengan stempel bulat kecil Delhi bertanggal 22 Oktober 1888. Sekitar akhir 1888 ini tidak diketahui pastinya nama kantor pos Delhi ini diubah menjadi Labuan. Paling awal diketemukan dengan nama Labuan pada tanggal 1 Maret 1889 di kartu pos dengan cap bulat kecil. Tanggal terakhir diketahui dengan Labuan di kartu pos tanggal 3 November 1891. Pada akhir tahun 1889, studi grup ini juga menemukan perubahan nama Labuan menjadi Labuan Delhi. Potongan Labuan Delhi dikenal dengan cap .84 dipadukan dengan cap bulat kecil Labuan Delhi. Selain perubahan nama, yang paling unik dari kantor pos Labuan Delhi ini adalah satu-satunya kantor pos yang diketahui menggunakan tinta stempel dengan memakai warna merah yang unik. Hal ini sangat menyimpang karena dalam peraturan pos, stempel harus memakai tinta berwarna hitam.
Dengan penduduk asli Labuan pada masa itu, John Anderson menerangkan bahwa perempuan Melayu bersikap pemalu. Para lelaki biasanya selain berperang, mereka berburu rusa, burung, serta memancing ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani. Dan mereka juga biasanya beternak ayam, kadang-kadang di acara-acara perayaan Islami seperti Hari Raya Kurban, kerbau atau sapi disembelih. Biasanya hewan-hewan ini dibawa dari pegunungan. Ada juga kuda Batak yang terkenal, kuda terbaik untuk balapan dengan ciri stabil, kasar, dan keras. Peternakan ayam, bebek, kerbau, dan sapi biasanya dimiliki oleh orang Melayu besar. Bagi orang Melayu kecil, sapi dan kuda Batak digunakan untuk jasa transportasi, mencari nafkah dengan menyewa sadu dan gerobak atau wagen. Di kota tidak ada pelarangan terhadap pemilik sadu. Biasanya mereka disewa untuk selamat datangnya jemaah haji. Terkadang pula dikarenakan biaya sewa kuda yang tinggi, mereka Melayu kecil hanya mendapat sepotong roti saja sebagai upahnya. Begitulah gambaran kehidupan penduduk asli Labuan pada masa itu. Dari buku A.W. Naudin, Tenket, Delhi in Wood and Bell, mengatakan Sultan Delhi memiliki area langsung. Hanya ia yang menikmati hasil tanah dalam wilayah hamparan Perak, Sunggal, Sukapiring, Percut, dan Sungai Tuan. Dia harus berbagi dengan kerajaan besar Siak. Sultan mendapatkan sepertiga dari hasil tanah. Kepala yang terdiri dari Datuk Urung dan Kejuran ini mendapatkan 4/3 dari wilayah, dan kepala desa Batak mendapat sepertiga juga. Laporan Kontrolir Labuan, Katz Baron Wright, pada tahun 1876 bahwa hasil ekspor komoditi terlalu rendah. Dan laporan mengatakan bahwa ada 3 orang pengusaha onderneming yang bermukim menjelang tahun 1867 di selatan Labuan. Yang seorang menanam tembakau dan kelapa, seorang lagi telah menyewa sebidang kebun pala dengan 2.000 pohon yang sudah menghasilkan dan telah menanam lagi 20.000 pohon kelapa dan sudah siap untuk menanam 10.000 pohon pala lagi yang pada saat laporan ini dituliskan berada dalam pembibitan. Serta orang yang ketiga juga telah menyewa sebidang kebun pala yang tak terurus dan sudah siap ditanami 20.000 pohon lagi. Semakin banyaknya pedagang, penduduk, perburuhan, budak, candu, dan arak di setiap perkebunan membuat tingkat prostitusi di Labuan menjadi tinggi. Pusat hiburan dipenuhi dengan wanita-wanita penghibur. Hal ini membuat penyakit kelamin meningkat di Delhi. Untuk itu, pemerintah pada tanggal 1 Januari 1886 membangun Venereal Hospital Labuan sebagai rumah sakit khusus sifilis. Didatangkanlah oleh perusahaan Delhi Maskapai seorang dokter dari Jawa untuk memerangi penyakit sifilis ini. Tapi sayang, pada tanggal 1 Mei 1911, rumah sakit ini berhenti beroperasi. Selain rumah sakit di Labuan ini, juga dibangun rumah sakit khusus Eropa dan rumah sakit umum. Pada tahun 1878, banyak penduduk yang tidak dapat pengobatan yang memadai. Turunnya jumlah prajurit di Delhi dan ruang untuk penampungan pasien tidak ada, sehingga seperti narapidana ditempatkan di satu ruangan kecil di kantor polisi di Delhi. Untuk mengatasi hal ini, akhirnya residen memberikan 1.000 gulden untuk membangun sebuah rumah sakit kecil. Untuk perawatan terhadap para buruh di semua perkebunan dibangunlah pos-pos kesehatan, bekerja sama dengan para mandor sebagai kepalanya dengan upah 25 gulden per bulan. Bayangkan saja, pada tahun 1875 jumlah perusahaan perkebunan di Delhi, Langkat, dan Serdang telah meningkat mencapai 59 perkebunan dengan 4.500 pekerja Cina dan 1.000 orang Jawa dan Kling. Memasuki tahun 1900, penyakit kusta merajalela di Delhi. Hal ini membuat pemerintah harus membangun karantina untuk para pasien pada tahun 1914. Tidak berapa jauh dari Labuan menuju Belawan ada sebuah leprosium, yaitu tempat penampungan dan pengasingan bagi para penderita penyakit kusta yang dikelola oleh Yayasan Balai Keselamatan The Salvation Army, di mana pelayanan kesehatan diberikan hanya untuk pengobatan penyakit kusta. Luas tanah rumah sakit ini pada saat itu adalah 1.000 hektar. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, rumah sakit ini tidak terurus lagi, sehingga banyak pasien akhirnya menggarap lahan dan tanah untuk bercocok tanam. Ketika urbanisasi semakin meningkat, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1873 meningkatkan asisten residen Siak menjadi residen. Diangkatnya J. Locker de Brusny sebagai residen pertama di Siak. Sedangkan Labuan Delhi dipromosikan menjadi Afdeling Delhi yang berkedudukan seorang asisten residen dengan kontrolir Labuhan, dan Abraham Adrianus Hoss sebagai asisten residen Delhi pertama. Dan melalui Stadblad atau lembaran resmi nomor 103 tahun 1876, Afdeling Delhi dibagi menjadi 2 Onder Afdeling di bawah seorang asisten residen, yaitu Onder Afdeling Delhi dan Serdang dipimpin oleh seorang kontrolir beribu kota di Labuhan. Onder Afdeling Langkat dan Tamiang dipimpin oleh seorang kontrolir juga yang beribu kota di Tanjung Pura.
Akhirnya setelah Jansen memindahkan kantor administrasinya ke Medan Putri pada tahun 1869, setelah itu maka berangsur-angsur pemerintah Belanda pun mengeluarkan Stadblad nomor 205 tahun 1879 yang menyatakan ibu kota asisten presiden dipindahkan dari Labuhan ke Medan. Kemudian Stadblad nomor 209 tahun 1879, Afdeling Deli dirombak menjadi Afdeling Deli, asisten residennya di Medan, dengan Onder Afdeling Medan, kontrolernya di Medan, dan Onder Afdeling Labuhan, kontrolernya di Labuhan. Kemudian Afdeling Langkat Hulu, kontrolernya berada di Binjai. Afdeling Langkat Hilir, kontrolernya berada di Tanjung Pura. Dan Afdeling Tamiang, kontrolernya berada di Serui. Afdeling Serdang, kontrolernya berada di Lubuk Pakam. Sedangkan Afdeling Padang Bedage, kontrolernya berada di Tebing Tinggi. Nah, begitulah Labuan Deli merupakan kota perintis pemerintah Hindia Belanda di pantai timur Sumatera. Seperti dulu Cina, lambat laun digantikan kedudukan ibu kotanya dengan Labuhan. Dan kini Labuhan lambat laun pun ibu kotanya berganti menjadi Kampung Medan Putri. Demikianlah video Tembakau Deli chapter 4 ini mengisahkan Kampung Labuan Deli menjadi kota perintis bagi Medan Putri sebagai ibu kota pantai timur Sumatera nantinya. Simak terus video Tembakau Daily File chapter 5 yang akan datang dengan judul The Daily Tobacco Story. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bye-bye.